Welcome back to my channel Kimtane HD guys. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun berada? Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kimtane HD guys. Di video kali ini seperti biasa gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman gue yang masih sama, perjumpaan gue with berbagai macam cowok, entah cowok pelangi maupun bukan cowok pelangi guys. Dan di video kali ini gue menjumpai salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang tukang es cendol dawet. Wow, penasaran kayak gimana? Yuk dengan lama-lama siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Siang-siang panas-panas pasti paling enak makan es atau minum es ya guys, karena dimanapun berada yang namanya hawa panas, apalagi cuaca panas kayak gini, paling nyaman banget kita untuk menyantap apapun yang seger-seger. Seperti waktu pengalaman gue waktu itu guys, gue inget banget sih pengalaman yang sangat epic banget, salah satu pengalaman yang bener-bener gue jumpain ketika gue masih ngekos bareng pacar gue di seberang kota sana. Siang-siang tuh di sana kan emang hawanya panas guys, jarang ada hujan gitu, dan pasti kita selalu beli minuman manis ke minimarket. Cuman waktu siang hari itu ada yang berbeda sih guys. Tiba-tiba pacar gue punya ide cemerlang, dia ngajakin gue buat jalan ke deket danau untuk mencari cemilan yang dingin-dingin kayak misalnya es dan lain-lain gitu kan. Ya udah, karena gue pun juga pengen banget daripada di kosan boring, akhirnya kita putusin buat OTW ke danau guys, ke tepian danau maksudnya ya. Jarak dari kosan ke danau ini deket banget sih, mungkin sekitar beberapa ratus meter doang, gak jauh gitu. Dan kita menggunakan jalan alternatif, yaitu melalui pemakaman umum yang memang terkenal banget di sana, ada makam orang-orang Chinese dan lain-lain. Pokoknya lewat jalan melipir lah gitu ya. Beberapa saat kemudian akhirnya kita pun tiba di sana. Cuman sebelum kita ke tempat yang kita tuju sebelumnya, karena memang awalnya kita tuh bakal nongkrong di pinggiran danau yang deket dengan jalan raya, kita langsung ke stop pas keluar dari ujung pemakaman, karena dekat danau ini adalah makam yang memang yang menghubungkan jalan alternatif dari danau ke kosan gue guys. Tiba-tiba kita dihentikan sama salah seorang cowok yang lagi jualan es cendol. Ya udah, waktu itu gue langsung inisiatif kan, di sini aja yuk, kayaknya sini nyaman deh. Ya udah iya, kata pacar gue, karena emang tempatnya nyaman banget guys. Meskipun ini bukan tempat tujuan kita, tapi justru ini tempat sangat adem banget, pinggiran danau banget, banyak pohon-pohon rindang, dan gak mesti ke pinggiran jalan raya gitu. Di sini kita bisa lesehan, bisa nongkrong, bisa duduk dengan santai. Apalagi waktu siang hari itu ada seorang penjual es cendol yang nongkrong di tempat itu. Ya gue sih agak kaget ya, kenapa dia mojoknya di sana gitu. Kan harusnya mah yang namanya penjual itu mojoknya di pinggir jalan raya, biar orang-orang hilir mudik ngelihat dia dan dia ada yang beli. Tapi kok kali ini dia malah di sana, I don't know sih. Setelah kita naruh motor, kita pun langsung gercep menghampiri si tukang es cendol ini, dan gue langsung kepo kan. Kok tumben di sini jualannya gitu? Iya, tadi habis ada anak sekolah di sini, kata dia. Oh gitu, kirain di sini. Kok di sini makan sepi? Gue bilang gitu. Enggak sih, kebetulan lewat aja, kata dia. Oh gitu. Nah, pertama kali gue menjumpai dia itu gue langsung terkesima guys. Karena kenapa? Dia orangnya manis banget sih, berkumis tipis, dan perawakannya juga nggak terlalu kurus-kurus banget. Pokoknya gue suka. Oh ya, es cendolnya 2 gitu, gue bilang gitu kan. Oh boleh kata dia kan, langsung dia bikinin, dan kita pun duduk di samping motor sambil es cendol pun dibikinin sama dia guys. Lama kemudian akhirnya es cendol pun dibuatin, karena waktu siang hari itu kita makan di gelas, minum di gelas, jadi mau nggak mau si A-nya pasti nungguin kita gitu kan. Terus udah dikasihin tuh es cendolnya, dan kita pun langsung menyantap es cendol siang hari itu guys. Nah ketika menyantap, gue pun perhatiin dari beberapa meter si tukang es cendol ini emang bener sih dia cakep dan tipenya gue banget guys. Nikmati suasana danau yang sangat-sangat adem karena di bawah pohon banget. Terus juga sambil menyantap es cendol siang hari itu, gue pun langsung ngomongin si cowok ini ke pacar gue. Menurut lo gimana dia, keren gak? Keren banget lah, gue juga mau lah, lu mah dasar, kata gue kan. Ya iyalah, masa sekeren dia kita nggak mau sih? Ya emang iya sih guys, dia tuh keren banget sih, tipenya kita banget. Cus lah kita, kata dia. Kita gimana, dia lagi jualan. Ya udah cus mah cepet aja di sini. Di mana? Di belakang maksud lo? Ya iyalah, di mana lagi gitu kan.
Tiba-tiba pacar gue nyeletuk bilang kayak gitu, gue kepikiran gitu kan. Tapi apa iya gitu dia bisa gue ajakin? Secara kan ini baru ketemu dan ini kan siang hari gitu. Masa sih dia mau gitu kan? Coba dulu makanya. Tapi gue kayaknya ragu deh. Alah, nggak usah ragu-ragu, coba dulu, kenalan dulu, deketin dulu kata dia. Ya udah iya gitu kan. Akhirnya setelah beberapa saat gue ngobrol sama pacar gue pun beranjak dari tempat duduk dan menghampiri si tukang es cendol ini. Gue pun jalan gitu kan. Emang sering di mana jualannya? Gue bilang gitu. Aku mau muter-muter aja sih, kata dia. Oh, muter-muter gitu. Oh, kirain di sini kata gue gitu kan. Enggak sih kata dia. Oh ya, salam kenal ya, aku Kim kata gue gitu. Iya, salam kenal juga, aku Jepri kata dia. Oh, salam kenal ya kata gue kan. Iya, sama-sama. Terus pokoknya kita basa-basi ya, basa-basi ringan gitulah ya. Sampai pada akhirnya gue perhatiin dari gerak-geriknya, dari cara dia berbicara, dia tuh sopan banget guys. Dia tuh kayak orang yang bener-bener polos banget. Awalnya gue ragu sih untuk ngajakin dia, kayaknya dia bukan tipikal orang yang suka main gitu kan. Cuman kalau nggak dicoba dan nggak dipancing, kita gimana bakal tahu guys. Jadi waktu itu gue pun langsung mancing dia gitu. By the way, udah married? Oh belum kata dia. Oh kira udah kata gue. Belum lah kata dia. Ya apalagi zaman sekarang, ngapain buru-buru married? Iyalah, harus pilih-pilih, jangan sampai salah pilih kata dia. Emang suka yang kayak gimana kata gue gitu kan. Ya yang baik lah, yang ngasih grace kalau bisa. Oh suka yang grace gitu ya. Iya dong, kalau buat istri mah, kecuali kalau buat main-main boleh lah yang udah agak grace juga gitu. Emang suka main-main juga kata gue. Kadang-kadang sih kata dia, kalau lagi pengen doang dan lagi ada rezeki doang. Wow, akhirnya dia pun membuka diri kalau ternyata dia tuh emang ternyata suka main-main. Yakin banget yang dia maksud di sini adalah main-main, kayak mendapatkan fun atau hiburan dari cewek-cewek yang kayak gitu kan. By the way, emang di sini stay di mana dan sama siapa sih kata gue? Ngekos kata dia. Oh ngekos juga. Ya, begitulah kata dia, merantau sih lumayan di sini dapat rezekinya kata dia gitu. Terus setelah kayak gitu kita pun ngobrol basa-basi sampai pada akhirnya gue pun langsung kepo tuh. Biasanya kalau misalnya main-main kayak gitu nyari di mana sih kata gue. Ya kalau nggak di micet ya nyari ke tempat yang kayak tempat khusus kayak gitu kata dia. Oh ya tahu. Kenapa, suka juga ya? Enggak lah, nggak suka kata gue. Kirain suka juga, barangkali punya kenalan gitu kan. Loh, kok dia malah bener-bener nunjukin banget sekarang jati dirinya. Gue pikir kalem-kalem diem-diem kayak gitu tuh nggak begitu, ternyata malah kebalikannya, diem-diem menghanyutkan guys. Dia malah ngomongin pengalamannya menjumpai berbagai macam cewek di aplikasi micet, dari yang terendah sampai tertinggi. Bahkan pernah juga dia diajakin sama salah seorang cewek jadi-jadian dan juga seorang cowok. Wow, gue kaget, gue kan kepo kan. Itu gimana tuh ketika waktu itu diajak sama mereka berdua? Ya hampir mau sih, cuman ya karena waktu itu akunya ngasih tawaran tinggi, mereka pada mundur gitu kan. Cuman anehnya kalau sama yang cowok yang belok ini, dia mau berapa aja kata dia. Makanya aku agak takut sih. Kok takut sih? Ya dia sih bener-bener nekat banget mau, dan dia nyanggupin kata dia gitu kan. Jujurly sih gue kaget banget ya guys. Dia bener-bener sih orang yang suka banget fun, bahkan cowok cewek pun buat dia nggak jadi masalah. Yang penting dia bisa mendapatkan hiburan. Itu yang gue ambil setelah gue berbincang-bincang gitu kan. Apalagi ketika dia pernah pengalaman diajaki sama seorang cowok belok yang mungkin mau ngebayar dia gitu kan, cuma dia nggak jadi karena emang dia takut gitu. Misalnya nih kalau ada cowok lagi ngajak kayak gitu, mau nggak kata gue. Ya mau aja sih asal setara mah gitu. Jadi nggak mau yang murah, yang nggak mau lah kata dia. Namanya juga cowok kok kata dia gitu kan. Emang kenapa kata dia? Ya barangkali mau gitu kan. Loh kok bilang kayak gitu sih? Ya jujur sih aku juga cowok kayak gitu loh kata gue kan. Oh pantesan excited banget nanya-nanyanya kata dia. Ya makanya kayak kepo aja jadinya gitu kan. Emang kenapa kata dia? Mau juga kata dia. Ya maulah, apalagi seganteng kamu kata gue bilang gitu kan. Dia ketawa, gimana mau nggak kalau sama aku?
emang mau ngasih berapa, kata dia. Gue sebutin kan, kalau karaoke segini, kalau do something segini, gimana. Dia mikir, dia senyum, boleh sih kata dia, soalnya aku juga penasaran kayak gimana sih kalau sama cowok mainnya gitu. Ya sama aja sih, cuma beda tempat doang, kata gue gitu. Oh gitu ya, ya udah, mau kapan, kata dia. Gimana kalau sekarang? Sekarang, kata dia. Iya, di mana? Itu di belakang gitu kan, di sana aman kok, kata gue. Udah pernah ya? Belum sih, cuman ya aman aja kayaknya gitu kan, main gercep gimana. Terus tak gimana nih dagangan aku, ditunggu sama teman aku tuh di sana, gimana no enggak gitu. Terus dia mikir bentar ya, kata dia. Ya udah deh, daripada penasaran dan juga buat nambah-nambah modal, dia bilang gitu kan. Tadi aku ke teman aku dulu ya. Oke, kata dia. Gue langsung ke pacar gue dulu. Gue bilang sama dia kalau gue berhasil ngajakin dia do something dan dia seneng banget. Setelah gue ngomong, terus dia bilang hati-hati. Akhirnya gue pun ke si Jeffrey lagi. Ayo sini ikutin aku, kata gue. Iya, aku dulu ya, ntar kamu belakangan. Oke, kata dia. Lalu gue pun jalan. Karena waktu itu di tas gue ini untungnya ada alat tempur, ada alat buat kita do something. Gue udah persiapkan semuanya, jadi gue seneng banget tinggal ngelakuinnya aja. Gue pun jalan ke tempat yang menurut gue sepi dari tempat jualan itu, dan tibalah kita di spot yang menurut gue sepi, nggak ada siapa-siapa, semuanya belakang, kiri, kanan, depan, semuanya kebun rambutan. Gue tungguin dia dan tak lama kemudian dia pun ngampirin gue. Kita pun berhadapan. Di sini, kata dia. Iya, ya udah yuk gercep, kata dia gitu kan. Ya udah iya. Kayak gimana nih? Ya open lah area bawahnya. Oke, kata dia. Dia pun gercep nurut. Dia pun turunin pelan-pelan dan dia pun nunjukin segitiganya yang dia pakai, dan wow, kayaknya tebel sih. Setelah kayak gitu dia turunkan juga, dan gue melihat hutan yang sangat rindang. Gue pun gercep jongkok menghampiri dia dan langsung ngelakuin namanya karaoke, guys. Oh my god, itu rasanya mantap banget sih. Siang-siang di tempat terbuka, di alam terbuka, gue ngelakuin itu sama dia. Tanda lama kemudian sampingnya dia bangkit setelah gue karaoke beberapa saat, guys. Gue pun semangat banget ngelakuin karaoke karena gue seneng banget juga siang hari itu mendapatkan cowok random lagi di tempat terbuka kayak gitu kan. Nah setelah kayak gitu gue pun langsung makan juga ketika gue ngelakuin itu sama dia, karena udah dia rasa cukup. Sampingnya dia udah mulai bangkit banget, sebangkit-bangkitnya. Gue pun berdiri, lanjut yuk, ada iya gitu kan. Gue pun langsung prepare area bawah juga. Waktu siang hari itu kita nggak full sih, karena ya namanya alam terbuka kan, kita mesti bener-bener gercep ya, jangan sampai total, takutnya ada apa-apa. Makanya kita hanya turunin seperlunya aja gitu kan. Gue pun persiapan, pakai candy nggak, kata gue. Nggak usah lah, kata dia, gini aja. Ya udah gitu kan, karena emang requestnya dari dia. Akhirnya sampingnya dia nggak pakai apa-apa. Gue langsung cari posisi ngebelakangin dia. Gue langsung pegang sampingnya, gue arah-arahin pelan-pelan. Akhirnya sekali hentakan sampingnya dia langsung, dan kita pun ngelakuinnya, guys. Oh my god, setelah kayak gitu udah tuh dia pun pelan-pelan mulai ngelakuin gerakan maju mundur. Awalnya dia agak kesusahan gitu sih, guys, tapi lama-kelamaan dia enjoy, dia udah mulai relax, dia pun udah mulai menemukan ritmenya. Akhirnya dia pun ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepet. Sampingnya gue pelan-pelan makin bangkit, karena gue juga terbawa suasana, guys. Yang hari itu di tempat terbuka kita ngelakuin hal yang bener-bener indah, apalagi dengan cowok ganteng, cowok random yang gue jumpai tepian danau. Dia pun makin menjadi-jadi ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepet, full speed juga berkali-kali. Gue dibikin kewalahan, ekspresi suara gue pun gak bisa gue hindari. Dan tak lama kemudian, karena gue udah gak sabar dan gak tahan, akhirnya gue pun tuntas duluan, guys. Itu terbilang cepet sih gue tuntas, karena terbawa suasana, guys. Bener-bener saking keenakannya kali ya, makanya gue kalah duluan. Terus dia masih ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepet, full speed juga. Sampai setelah sekian lamanya dia ngelakuin itu, setelah gue tuntas duluan, akhirnya pun ngelakuin full speed lagi kenceng banget. Dan kali ini dia pun tuntas, guys. Oh my god, dia tuntas di dalam, gue pun juga udah tuntas, dan semuanya udah kelar gitu kan. Kita berdua ngelakuinnya sangat cepet banget, sangat gercep banget, to the point banget, dan bener-bener semuanya berhasil.
gue ngedapetin si Jepri tukang es cendol ini guys. Setelah kelar udah tuh dia pun langsung buru-buru lepasin, gue langsung kasih dia tisu basah buat dia clean up, gue pun juga sama clean up. Dan setelah kelar udah tuh kita pun jalan bareng ke depan. Dan sepanjang kita di sana untungnya aman sih, nggak ada siapa-siapa. Pokoknya gue seneng banget sih. Sambil gue jalan gue langsung bilang sama dia, gimana, suka nggak? Suka banget ya, mantap kata dia, baru pertama kali loh. Next coba lagi ya, jangan kapok. Pastilah, tadi pesan aku aja sambil drink juga. Oke, agendakan aja gitu. Iya gitu kan. Sampai depan lagi, gue pun menghampiri pacar gue sambil ngambil duit. Dia pun kembali ke gerobaknya. Terus pacar gue kepo kan, gimana, berhasil loh, mantep loh kata dia. Ya iyalah Kintan gitu kan. Setelah kayak gitu gue ngambil duit sambil gue ngambil gelas juga buat bayar. Gue kasihin tuh ke dia, ini kata gue, makasih ya bos kata dia. Iya sama-sama, ntar ditunggu di kosan ya kata gue. Iya sama-sama gitu kan. Gue bayar cendolnya juga, boleh save nomor WA nya kata gue. Boleh kata dia kan. Gue save. Setelah gue basa-basi sebentar, dia pun pamitan karena dia mau keliling kata dia kan. Jadi dia pun berangkat duluan. Pokoknya siang hari itu kita happy banget. Gue habis tuh something sama seorang cowok tukang cendol di alam terbuka deket danau. Pokoknya mantep banget sih guys pengalaman siang hari itu. Gercep to the point tapi berhasil dan sama-sama happy ending guys. Oke guys, semoga terhibur dengan pengalaman gue kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, plus nyalakan tombol lonceng. Kalau gitu Kintan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.